Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dayat di Programming. Nah, di video kali ini kita bakal membuat simulasi kipas angin menggunakan IR remote dan juga IR receiver di Arduino dan Levu. Oke. Nah, untuk hardware yang kita butuhkan, yang pasti itu kita butuh si remote, infrared remote ini. Nah, sebenarnya ini kalian bisa pakai apa aja ya. Kalian bisa pakai remote AC, TV, atau apapun yang jelas jenisnya infrared begini yang ada LED-nya kalau kalian lihat. Terus juga kalian butuh infrared sensor ya. Infrared sensor. Terus yang jelas Arduino. Nah, Arduino ini fungsinya untuk ngedecode si sinyal dari infrared remote. Nah, untuk connection-nya sendiri, hardware connection-nya sendiri, itu si infrared sensor ini, itu dia punya 3 pin, VCC, ground, sama signal. VCC kita konekin ke 5 volt, ground kita konekin ke ground-nya Arduino, dan signalnya kita konekin ke salah satu pin digitalnya Arduino gitu. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Oh ya, by the way di sini kita bakal pakai ini ya, kita bakal pakai Levu Visa karena gua tuh udah coba cari-cari untuk yang Arduino IDE itu sendiri, sorry untuk yang Lynx itu sendiri, itu belum ada driver untuk infrared sensor. Setelah gua cek di Arduino sendiri, itu si library-nya IR itu lumayan rumit. Jadi kayak banyak library-library brand lain di dalamnya mungkin untuk ngedecode si infrared ini dan untuk ngenalin berbagai macam remote ini kali. Jadi makanya di Levi itu nggak ada library-nya. Jadi mau nggak mau kita harus memprogram si Arduino ini dulu di Arduino IDE. Nah, berhubung gua malas ngetik panjang-panjang, di sini seperti yang kalian lihat, gua udah punya program Arduino-nya, oke, program Arduino-nya. Nah, yang paling penting di sini adalah sebelum kalian nulis program ini, kalian harus nge-install dulu si library-nya Arduino. Sorry, library-nya IR sensor. Nah, kalau kalian pakai Arduino IDE versi 2.1.0 ini, itu kalian tinggal pergi ke gambar buku yang ada di sebelah kiri ini. Ya, sebelah kiri ini kalian ketik aja IR remote. Nah, tuh IR remote by Shinriff Z. Nah, nih. Intinya yang ini. Nah, itu kalian install di sini. Kalau kalian belum install, tulisannya bakal install. Nah, berhubung di sini gua udah install, maka tulisan di sini jadi remove. Nah, kalian tinggal install. Setelah selesai install tuh nanti akan ada muncul tulisan kayak install selesai. Jadi installation done segala macam, dan ini tuh biasanya jadi remove gitu. Nah, setelah itu kalian tinggal ketikkan program seperti ini. Nah, ini kita bahas programnya satu-satu. Yang pertama, include irremote.h. Ini fungsinya untuk manggil library Arduino yang udah kita install tadi. Terus define IR receive pin. Ini untuk nentuin kita pakai pin digital yang mana. Nah, di sini gue pakai pin 8 ya. Terus define LED 1, LED 2, LED 3 itu 4, 5, 6. Nah, sebenarnya ini tuh tugas kuliah gua. Jadi planningnya ini tuh bakal gua konekin ke kipas angin. Jadi nanti si kipas angin ini ngatur kecepatannya pakai remote ini gitu. Nah, cuman karena gua nggak punya kipas angin yang bisa dipretelin untuk saat ini, jadi makanya gua ganti dengan simulasi. Tapi ini tetap gua kasih output tiga tiga di 3 pin Arduino. Jadi output 4, 5, 6 gitu. Nah, di sini gua kasih namanya LED 1, LED 2, LED 3. Nah, kemudian di void setupnya, karena kita bakal buat simulasi di Arduino, sorry simulasinya di Levu nanti. Jadi kita harus pakai komunikasi serial. Nah, ini kita define dulu
si komunikasi serialnya dengan serial begin 9600 baud rate. Oke. Kemudian ini IR receiver dot begin IR receive pin. Jadi kalian masukin nama si pin dari IR sensor kalian tadi. Nah, ini nih udah command dari library-nya ya. Jadi kalau kalian belum install library-nya, ini nggak akan berwarna kuning kayak gini harusnya. Kemudian kalian setting pin mode-nya untuk LED 3 output tadi. Jadi LED 1, LED 2, LED 3 define sebagai output. Nah, di void loop-nya sendiri itu kita panggil lagi si library-nya. Jadi IR receiver dot decode. Terus kalau misalkan dia nerima data, dia kita ketik lagi command IR receiver dot resume. Terus integer data sama dengan IR receiver dot decode IR data dot command. Jadi ini untuk ngebaca decode atau nilai dari si remote ini gitu. Nah, di sini setelah kita baca berapa sih nilai data yang di-decode dari IR remote ini gitu kan. Nah, itu kita tulis di serial komunikasi. Jadi kita tulis di sini serial print line data gitu. Nah, kalau data yang diterima itu nilai 12, maka speed kipasnya tuh 1. Di sini gua buat LED 1 high, LED 2, LED 3 itu low. Karena kan kipas biasanya ada 3 speed tuh, speed 1, speed 2, speed 3. Jadi kalau data yang gua terima itu 12, jadi LED-nya jadi speednya itu speed 1. Nah, kalau datanya 24, jadi speednya speed 2, LED 1-nya low, LED 2 high, LED 3-nya itu low. Nah, kalau misalkan data yang gue terima itu 94, jadi speednya nomor 3, jadi LED 1, LED 2 itu low, dan LED 3 itu high. Nah, kalau misalkan data yang keterima itu 69, semuanya low, artinya kipasnya mati. Nah, sekarang dari mana gue bisa tahu nilai 12, 24, 94, dan 69 ini? Nah, itu tuh gue dapat nilainya dari pembacaan yang ada di remote gua. Jadi tiap-tiap remote itu udah belum tentu sama. Jadi itu gunanya kalian harus ngetes setiap fungsi yang ada di remote ini tuh nilai pembacaan decodingnya itu berapa gitu. Nah, jadi sebelum gua tentuin itu gua ngecek dulu kayak misalkan nih tombol nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu decode-nya berapa dan tombol off ini tuh decode-nya berapa. Nah, mungkin sama-sama sorry. Sorry, mungkin sama-sama kita cek ya. Ini program si Arduino-nya kita ini dulu, kita upload dulu ya. Jadi gue udah konekin si Arduino-nya gini. Oke, pilih COM-nya COM 3. Sini gue tinggal upload. Kalian lihat nih compiling sketch dan compiling. Terus nyalain di sini serial monitor. Oke. Nah, kalian bisa lihat di bawah ini serial monitornya Arduino. Nah, ini gue pencet tombol 1 ya. Nah, tombol 1 itu muncul 12. Tombol 1 itu muncul 12. Nah, kadang-kadang muncul 0 kenapa? Karena si remote ini nggak benar-benar ngarah ke si sensor. Nah, ini gue arahin benar-benar ke sensor ya. 1 itu 12. Terus nomor 2 itu 24. Terus nomor 3 ini itu 94 dan yang off itu 69. Nah, jadi ini kalau nggak diarahin benar-benar itu kadang nilainya nggak kebaca dengan baik gitu. Jadi ini gua arahin dengan benar pembacaan 69. Nah, untuk yang nilai yang lain itu beda-beda. Contoh nih gua pencet tombol back itu bacanya 70. Terus misalkan gua pencet nomor 4 itu pembacaannya 8, terus nomor 5 28, nomor 6 90. Jadi ini tergantung dari decodingnya si library-nya ini tadi gitu. Gue juga nggak paham itu perhitungannya benar-benar kompleks, ngitung PWM segala macam dan setiap remote itu pasti beda-beda. Nah, kalian di sini tinggal define aja. Kalian mau pakai tombol berapa aja, terus kalian convert ke logika yang ada di program Arduino kalian. Nah, untuk ini kita udah bisa bilang si Arduino itu programnya udah berhasil, oke? Program Arduino itu udah berhasil. Nah, sekarang kita bahkan
bakal bikin simulasinya di LabVIEW. Nah, di LabVIEW ini kita bakal bikin dimulai dari nol, oke? Nah, kita close dulu Arduino-nya karena kita udah upload programnya, serial monitor working semua. Kita close serial monitor, kita close Arduino, ya biar PC gua juga nggak nge-lag ya. Terus di sini kita buat new VI. Kita bakal buat new VI di LabVIEW-nya. Oke. Nah, kayak yang gue bilang tadi, kita bakal pakai fungsi LabVIEW Visa. Nah, jadi yang pertama kita kasih while loop dulu. Oke. Kita kasih while loop dulu. Kita kasih tombol stop ya. Oke, kita kasih tombol stop. Terus kita kasih delay. Mungkin kira-kira 10 milisecond ya. 10 milisecond. Ya ini basic lah ya. Nah, sengaja gua kasih duluan biar kita nggak lupa. Ups. Oke, terus kita pergi ke klik kanan, instrumen. Oke, di sini kita ambil serial, configure port, kemudian read, itu byte as port, kemudian itu kita ambil close. Oke, nah ini tinggal kita lurusin aja. Kita kasih sedikit jarak ya. Kita kasih sedikit jarak. Ini kita hubungin ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Oke. Nah, apa sih tujuan dari function byte as port ini? Ini tujuannya untuk ngebaca setiap data yang masuk ke serial komunikasi ke buffer-nya si Visa gitu. Nah, di sini kita bakal kasih logic kayak structure. Oke. Nah, ketika ada data yang masuk itu kan berarti nilainya lebih gede daripada nol. Oke, kalau nggak ada data yang masuk itu nilainya nol. Nah, kalau ada yang masuk berarti kan itu lebih gede dari nol. Makanya di sini kita kasih fungsi besar daripada nol. Ini kita tarik geser sedikit ya. Oke. Nah, kalau dia sedang membaca data, terus berapa banyak data kita masukin di byte count-nya. Oke, setelah itu di sini kita kasih output. Oke, outputnya kita kasih indikator. Di sini kita kasih indikator, create indicator. Nah, ini kita ganti read buffer juga nggak apa-apa sih, read serial. Oke, pindahin ke samping kanan. Oke, nah di sini itu kita harus kasih shift register. Kenapa harus kita kasih shift register? Tujuannya untuk memaintain si read buffernya tadi gitu loh. Jadi biar kalau misalkan nggak ada data yang kebaca, itu tetap yang kebaca itu nilai terakhir. Karena kayak yang kalian lihat tadi waktu di serial monitornya Arduino, kadang si si IR sensor ini tuh kebaca nol sendiri. Gue juga nggak tahu kenapa. Oke. Nah, untuk sampai di sini kita udah bisa tes program kita. Oke, kita pilih COM3 di sini ya. COM3 untuk settingnya, bauterinnya 9600 sudah nih nggak usah diganggu. Nah, kita tes dulu nih si program kita. Ini udah bisa ngebaca belum? Gitu. Oke, Arduino nggak usah diganggu, kita tinggal landingkan si program. Nah, ini kebaca 0 ya. Kebaca 0. Terus ini gue pencet tombol 1, dia bisa ngebaca 12, pencet 2, ngebacanya 24, pencet 3, 94, 6, pencet off 69. Nah, ini kalau gua nggak pencet apa-apa, nilainya bakal tetap 69. Nah, kadang itu, ya kadang,
pembaca ini suka gitu tuh. Kalau kalian nggak sengaja pencet 2 kali atau apa, jadinya kayak error gitu. Makanya, nanti kita kasih shift register gitu. Nah, gimana cara buang data yang nggak penting kayak enter kayak gini? Itu kita kasih di sini, di read-nya ini kita kasih fungsi yang namanya trim white space. Ini gunanya untuk ngebuang white space kayak spasi, enter, dan lain-lain. Ini kita coba running lagi ya. Nah, ini udah nggak ada lagi enternya. 12, 24, 94, 24, 12, 96. Oke. Nah, oke. Sampai di sini itu untuk serial komunikasi udah oke. Nah, sekarang kita bakal bikin untuk fan speed atau untuk bikin kecepatan kipasnya. Nah, kita bakal interfacekan itu. Yang harus kita buat adalah kita tambahin satu cache structure lagi di sini. Oke, kita nambahin satu cache structure lagi di sini. Ini mungkin gue bisa pindahin ke bawah ya. Kita tambahin satu cache structure lagi di sini. Oke. Em, kita tambahin satu cache structure. Tambahin satu cache structure. Di mana cache structure ini untuk nge-define. Oke. Nah, ini kita bikin default. False-nya kita hilangin aja. Kita bikin default. Nah, terus di sini kita kasih satu numerik. Oke, ini kita ganti jadi nilai-nilai tadi 12, add cache after 24, habis itu berapa lagi ya? 12, 24, berapa sih tadi lagi? 12, 24, gue lupa deh. 69, kita coba aja ya. Oke, kita coba aja, kita coba. 12, 24, 94, dan 69. Berarti ini 94, 94, dan yang terakhir tuh case after 69. Nah, di sini kan kita bakal ngedefine nih. Nah, oke. Jadi misalkan kita ambil 3 boolean di sini. Kipas kan biasanya ada 3 atau 4 tombol gitu ya. Anggap gua kasih nomor 1, terus ini gua copy, kasih nomor 2, terus ini dikasih nomor 3. Ini gua gedein dikit deh. Kita gedein dikit. Kita samain dulu posisinya. Mana sih? Kita samain posisinya. Oke. Terus kita kasih satu numerik indikator untuk speednya. Oke, ini kita ganti jadi nggak usah pakai double, pakai U16 aja. Pakai tipe data yang kecil-kecil aja. Oke, ini kita pindahin namanya ke kanan. Pakai control space, control T ya. Oke, ini kita geser lagi biar dia bisa masuk. Nah, kita butuh agak besar ya. Nggak apa-apa, nanti kita bisa bikin jadi minimalis. Oke. Oke, di sini kita tinggal isi kalau misalkan 12 tadi berarti speednya nomor 1 ya. Oke. Kalau 2 berarti harus mati. Sama juga 3 harus mati. Nah, berarti di sini fan speednya kita tinggal klik kanan, create constant, masuk ke sini aja. Nah, itu kita bikin 1. Terus ini kalian bisa copy, paste aja ke sini. Terus tinggal dihubungin wire-nya untuk speed nomor 2. Ini clean up wire, ini false, ini true. Kita pakai speed nomor 2 ya. Ini kita buat speednya 2. Ini juga false.
Nah, terus selanjutnya speed nomor 3 sama ini kita hubungin. Nah, nanti kalian bisa rapiin sendiri untuk wire-wirenya supaya kalian lebih enak untuk melihatnya. Speed nomor 3 berarti nomor 3 hidup, sisanya mati. Terus ini kalian ganti nomor 3. Dan terakhir 69 itu kan semua mati tuh. Oops, sorry. Tarik sini. Oke, semua mati berarti kita anggaplah speednya itu 0. Oke. Nah, ini dibuat semua false. Nah, untuk default, LabVIEW itu wajib ada default untuk case yang nggak ada command, atau kalaupun dia ada event, ada if tertentu, tetap harus kalian jadikan untuk default. Nah, untuk default di sini kayak yang gue bilang tadi, kita bakal kasih shift register lagi. Replace with shift register. Replace with shift register. Oops. Terus replace ini juga. Ini juga. Oke. Ini mungkin kita naikin sedikit kali ya. Oke. Nanti kalian bisa kecil-kecilin lagi dah, biar dia lebih minimalis. Nah, shift registernya jangan sampai salah ya. 1 untuk nomor 1, 2 untuk nomor 2, 3 untuk nomor 3, dan speed untuk speed. Oke. Sekarang kita coba. Nah, ini kalau 1 nyala itu warna hijau, 2 nyala juga hijau, 3 nyala hijau. Nah, sekarang kita mau ganti warna. Kalau 2 nyala itu kita ganti let's say kuning. Kalau 3 nyala itu let's say merah karena makin kencang ya. Oke, ini kita off kan semua. Terus kita jalankan programnya. Oke. Di sini gua nggak pencet apa-apa ya di remote. Kita coba pencet 1. Oke, hijau nyala, berarti speednya 1. Kalian bisa lihat di sini speednya 1, kayak yang udah kita define tadi. Gue pencet 2. Oke, di sini 2 nyala, speednya 2. Gue pencet 3. Oke, speednya 3. Untuk buttonnya 3. Gue pencet 0, speednya 0, semua mati. Siap, udah. Ini sebenarnya kalian udah selesai. Sorry. Ini sebenarnya kalian udah selesai. Nah, sekarang gimana cara kita bikin simulasi si kipas anginnya, oke? Nah, untuk simulasi, sorry, sebenarnya gue lagi nggak enak badan, makanya kadang batuk, terus juga kadang agak pilek. Oke. eh ini sebenarnya kalian udah selesai kalau cuman mau gini doang. Cuman di sini kita kalau mau beneran kayak ada kipas angin yang mutar gitu, kita bisa bikin di sini untuk simulasi kipas anginnya. Nah, yang kalian butuhkan untuk itu adalah kalian butuh stok foto untuk kipas angin. Nah, gua di sini gua udah punya fotonya ya. Nah, mana ya, learning, lab view, terus di sini fan. Nah, ini gue punya stok kipas angin, ada 4 foto. Oke, kalian bisa lihat ada 4 foto. Ini kalian bisa lihat nih dari namanya frame 0, frame 1, frame 2, frame 3. Jadi ini ada 3 foto yang mana baling-balingnya itu, baling-baling si tiap kipas anginnya itu berbeda posisi ya, berbeda posisi. Kalau kalian mau lebih smooth, kalian harus buat lebih banyak lagi foto seperti ini. Nah, cara buat foto seperti ini itu gampang. Kalian tinggal cari GIF file. Di sini gue punya GIF file ya. Nah, nih kalian tinggal cari file GIF gini. Terus ntar kalian buka di Google cara apa? Cara ngerubah dari GIF ke frame per second, frame per second gitu. Nah, jadi hasilnya nanti bakal kayak gini gitu. Nah, di sini kita nggak bakal ngelakuin itu ya karena gue udah lakuin. Kalian bisa coba nanti sendiri. Kayak yang gue bilang tadi, cari file GIF, terus googling GIF
itu frame per second gitu. Nanti kalian download filenya jadi PNG. Nah, nanti kalian bakal dapat gambar kayak gini. Oke. Nah, kita bakal import 4 gambar ini ke LabVIEW. Oke, ini kita butuh space yang lebih gede. Nah, di sini kalian pilih fungsi yang namanya ring. N6, terus ambil picturing. Oke, picturing. Picturing. Nah, ini belum ada apa-apa, item apa-apa. Gua gedein dikit. Terus ambil pergi ke folder tadi. Oke, ini kita geser. Kalian ambil frame 0, tarik masukin ke sini. Oke. Terus kalian klik itu kalian bakal lihat satu foto. Terus ini kalian bisa resize. Resize, oke. Size, oke. Terus klik, oke, klik kanan, add item after. Nah, kalian bakal lihat di sini kosong, terus masukin foto kedua. Oke. Terus kalau kalian klik, kalian bakal lihat ada dua foto sekarang, ini dan ini. Oke, kemudian add lagi add item after lagi. Oke, kalian punya 3 sekarang. 1, 2, 3. Nah, yang terakhir, foto keempat, add item after. Masukin foto keempat. Oke. Nah, biar kelihatan lebih bagus, kalian hilangin aja nih label sama increment sama decrementnya. Nah, sekarang gimana cara membuat simulasi supaya kipas ini tuh bisa berputar, oke? Nah, yang kalian butuhkan di sini, kalian harus bikin satu loop lagi. Nah, ini jangan lupa diganti ke create indicator, change to indicator, karena ini bersifat indikator ya. Nanti, nah yang kalian butuhkan di sini adalah kalian butuh satu loop lagi untuk ngontrol si kipasnya. Nah, di sini kenapa gue bilang kalian butuh satu loop lagi? Oke, karena untuk kipas itu sendiri nanti kalian bakal pakai delay yang berbeda dengan si serial 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 read tadi gitu. Jadi delay nggak bisa sama karena kalau misalkan kalian taruh dalam satu loop dan nanti untuk kontrol kipas anginnya supaya kipas anginnya makin lambat lambat tentu kalian butuh delay yang lebih lambat kan. Nah, itu kadang responnya jadi delay juga. Sorry, responnya jadi delay juga di serial read-nya gitu. Makanya kalian butuh satu lagi loop. Oke. Nah, di sini buat ke structure. Nah, setelah itu kalian ambil si speed tadi, klik kanan, create local variable. Untuk kalian yang belum tahu local variable apa, shift register apa dan lain-lain, kalian bisa lihat video-video sebelumnya. Di situ gua udah bahas secara lengkap banget tentang apa itu semua. Cuman yang anehnya video yang begituan itu view-nya paling dikit, nggak ngerti dah. Oke. Terus kalian taruh di sini speed, di sini bakal muncul 0, 1. Nah, biar loop ini dikontrol dengan satu tombol stop yang sama, hal yang sama kalian lakukan, klik kanan, create local variable. Sama, change to read. Stopnya dihubungkan ke sini. Oke. Nah, ini ada 0, 1. Kalau oke, tinggal kalian masukin ring. Nah, di sini kita bakal pakai fungsi iterasi. Oke, kita bakal pakai fungsi iterasi dan fungsi pembagian mode. Nah, ntar gue bakal jelasin kenapa. Oke, X dibagi Y. Y ini tuh ada berapa jumlah foto yang kalian masukin ke dalam ring itu tadi. Oke, karena kita punya 4 foto, kita masukin create constant, kita masukin di sini 4 foto. Oke, terus kita ambil sisa baginya atau mode-nya. Oke, kita ambil itu hasil sisa baginya di sini. Oke.
Ups. Biar gampang. Oke, terus kalian kasih di sini wait, ms ya, delay. Nah, speed 1 itu tentunya speednya harus lebih lambat biasanya. Satu itu lambat ya. Nah, ini kalian bisa kasih delay misalkan 150 milisecond. 150 milisecond. Ini sama ya, ini kita bakal kasih shift register lagi. Semua kita kasih shift register ya. Supaya nilainya nggak berubah-ubah. Karena kemarin tuh gue udah cobain, nggak tahu kenapa nih ada aja yang ngeganggu serial communication-nya, akhirnya nilainya jadi nggak berubah, nilainya jadi berubah-ubah gitu. Gue nggak tahu juga kenapa. Nah, untuk defaultnya ini hapus lagi, terus ambil dari si shift registernya. Oke, ini sama, ambil dari shift registernya untuk last state. Oke, terus ini cara cepat dan gampangnya kalian tinggal klik kanan di sini, duplicate case. Terus ini sama, ini connect-nya ke ini ya, ke mode ya, ke pembagi hasil mode ya, bukan ke shift register. Jadi shift registernya dipakai untuk connect ke default aja. Maksudnya last value-nya itu dipakai untuk ke default aja. Nah, terus untuk yang si nomor 2 tadi ya. Nomor 2 kan agak lebih cepat tuh. Tadi kita yang awalnya bikin nomor 1 itu nomor 1 kita bikin 150. Anggaplah nomor 2 itu kita bikin lebih cepat, misalkan 80 atau 90 ya kali ya, 90. Terus ini sama, kalian duplicate lagi. Nah, ini kita bikin let's say 40. Oke. Nah, ini program kita udah selesai. Kita harus ganti dulu mechanical action-nya si button karena kita bikin dia sebagai local variable. Ini kalau nggak salah gue juga udah pernah bahas di video sebelumnya kenapa mechanical action-nya jadi switch until release. Oke, nah ini udah nggak ada lagi error di program kita. Ini biar manis kita sesuaikan kondisinya. Oke, kalian start programnya. Oke, ini speed 0. Gue belum pencet tombol apa-apa. Kipasnya masih mati. Sekarang gue tekan 1. Oke, kipasnya mutar. Speed 1. Oke, pelan. Terus gue tekan 2. Kipasnya makin kencang. Oke. Sekarang gua tekan 3. Kipasnya makin kencang. Oke, nah ini kalian lihat nih. Gue padahal tekan 3 kan, tapi di serial read-nya itu hilang datanya. Nah, di sini ini yang gue bilang tadi gua nggak ngerti kenapa gitu. Ya, jadi kita ngakalin si serial serial bug atau serial issues-nya tadi dengan shift register, oke. Nah, ini gua pencet 1 lagi, pelan, pencet 2, pencet 3 kencang, stop, mati, speed 0, mati. Oke. Oke, that's all. Nah, jadi nah, mungkin kalian nanya kenapa kita pakai fungsi begini. Nah, fungsi ini nih, ini kan iterasi nih. Iterasi itu kan untuk ngebaca berapa loop yang ada di ini, yang ada di apa, udah berapa kali sih loop itu dieksekusi gitu kan. Nah, itu kan bakal dihitung mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya kan sampai 10.000, berapa puluh ribu gitu. Nah, untuk nge-maintain gambar kita itu supaya tetap di gambar 0, 1, 2, 3, 4 karena kita cuma punya 4 gambar, makanya kita pakai fungsi sisa bagi gitu. Jadi misalkan 0 0 eh 0 dibagi 4 gitu kan. Itu kan berarti gambar ke 0 atau gambar ke 0. Habis itu 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 sisa 1. Ya kan? 1 dibagi 4 sisa 1. 2 dibagi 4 sisa 2. Ya kan? 3 dibagi 4 3 dibagi 4 sisa 3 gitu kan. Nah, 4 dibagi 4 1. Akhirnya 4 bagi 4 1. Akhirnya gambarnya bakal looping terus. Nah,
kecepatan dari loop ini, itulah yang bakal mengontrol kecepatan kipas. Makanya di sini kita kasih delay-nya itu beda-beda. Jadi ada yang delay-nya dari untuk satu itu delay-nya 150, terus dua itu 90, terus tiga itu 40. Nah, kalian bisa ngatur lagi nih, terserah kalian mau kasih delay berapa di sini. Gitu deh, gitu. Nah, ini udah selesai, kalian tinggal rapi-rapiin aja programnya. Misalkan ini kalian hilangin nih, kalian kalian bisa hilangin labelnya, terus kalian bisa susun-susun di sini, kalian rapetin, rapetin, habis itu mungkin kalian sesuaikan ukurannya ya, sesuaikan ukurannya, buat ukuran nggak kecil, terus pakai fungsi minimum width and height, dia bakal ngikutin yang paling kecil. Pakai fungsi ini lagi untuk ngerapihin, kalian bisa susun di sini. Ini terus ini karena masih dalam bentuk selection, kalian bisa pilih ini move to front. Nah, dia bakal ke depan gitu ya. Kalian tinggal geser-geser gitu. Ini kalau misalkan kurang pas, kalian bisa gedein sedikit lagi. Select tiga-tiganya. Terus kalian bisa pakai ini lagi untuk ngegedein. Terus pakai ini untuk menyusun. Oh, ini kayaknya kegedean ya. Gue kecilin dikit lagi. Terus ini kalian adjust lah intinya. Oke. Nah, ini kalian tinggal adjust aja sih fotonya. Mana sih biar dia dempet itu ini harusnya. Ini kalian tinggal adjust posisi buttonnya gitu. Jadi beneran kayak kipas gitu dah. Ini kalian tinggal adjust. Oops. Gitu dah intinya ya. Kalian tinggal adjust sendiri aja ya foto-foto ini ya. Nah, kalian adjust lah intinya. Foto-foto ini sesuai dengan ininya kalian nanti. Gua nggak bakal nih. Terus ya stopnya bisa kalian taruh di sini. Labelnya mungkin juga bisa kalian hilangin ya. Label. Terus ini kalian bisa simpan ke sini mungkin. Oke, terus programnya nih kalian jadi size Windowsnya disesuaikan. Oke, jadi kayak gini. Oke, terus eh, oke, kita jalankan programnya. Nah, ini kita cek ya. Satu, ini gua arahin Arduino-nya ke ini. Satu, dia muter. Oke, ini dua, makin kencang. Tiga, oh makin kencang lagi. Satu, pelan. Tiga, kencang banget. Dua, sedang. Dan tup, nol, mati. Oke, itu dulu tutorial kita. Itu aja tutorial kita pada hari ini. Gampang ya harusnya dan cukup jelas. Untuk stok fotonya kalau misalkan kalian malas malas untuk apa? Malas untuk bikin GIF segala macam, ntar stok fotonya gue bakal eh, kasih di gue bakal taruh di link di bawah. Source code gua nggak bakal kasih, kalian harus lihat dan ketik sendiri biar kalian bisa. Gua cuman bakal kasih stok foto untuk si kipas doang. Kalau kalian mau bikin kipas-kipas yang lain, cari mungkin kalian nggak suka warna kipas yang gua kasih, kalian bikin sendiri kayak cara yang gua kasih tahu tadi. Oke, sekian video dari gua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Karena ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Kalau kalian share, kalian juga ya dapat pahala gitu ya kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.